sebagian besar ya, sebagian besar atom berusaha, sebagian besar atom itu dia berusaha untuk mempunyai 8 elektron, berusaha untuk mempunyai 8 elektron pada kulit terluarnya. Jadi 8 elektron pada kulit elektron terluarnya yang disebut dengan elektron valensi. Jadi mempunyai 8 elektron pada kulit elektron terluarnya. Inilah yang disebut dengan istilahnya adalah prinsip, yaitu oktet. Jadi oktet itu ingin mempunyai 8 elektron pada kulit elektron terluarnya. Nah, supaya menjadi 8 elektron, supaya menjadi 8 elektron, yaitu oktet tadi, maka atom berusaha. Jadi atom itu akan berusaha melakukan suatu ikatan. Melakukan suatu ikatan. Jelasnya ikatan apa? Ya, ikatan kimia. Ikatan kimia. Baik ikatan ion, baik ikatan ion yang nanti akan kita bahas, yang disebut namanya adalah elektrovalen, maupun ikatan kovalen. Jadi supaya dia itu menjadi 8 elektron valensinya, maka dia melakukan suatu ikatan kimia, baik nanti itu ikatan ion maupun ikatan kovalen. Di sini ada trik asik. Saya kasihkan trik asik supaya nanti bisa mengerti membentuk ikatan ion atau ikatan kovalen itu. Apa trik asiknya? Untuk elektron valensi, saya singkat EV ya, elektron valensi, di mana dia adalah 1, 2, 3, maka cenderung melepas elektron. Jadi dia akan cenderung melepas elektron. Untuk elektron valensi, yaitu 4, 5, 6, 7, maka cenderung menangkap elektron. Cenderung menangkap elektron. Ini harus paham dulu. Untuk elektron valensi 8, yang belakangnya 8, maka merupakan susunan elektron stabil. Jadi dia tidak menangkap maupun dia tidak melepas. Nah, ini harus paham dulu. Jadi untuk elektron valensi 1, 2, 3, dia cenderung melepas elektron. Untuk elektron valensi 4, 5, 6, 7, dia cenderung untuk menangkap elektron. Untuk yang 8 merupakan susunan elektron stabil yang ditambahkan oleh semua atom. Nah, tetapi ada pengecualian di sini. Tetapi ada pengecualian. Nah, ini harus paham apa pengecualiannya, yaitu untuk nomor atom. Untuk nomor atom yang elektronnya sedikit, yang elektronnya sedikit,
Misalkan ya, misalkan H, He, kemudian Li. H itu nomor atomnya 1, ini nomor 2, ini nomor 3. Oke. Maka tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Tidak mungkin memenuhi aturan oktet. Tidak akan mungkin. Dia hanya sedikit, ya. Tidak akan mungkin memenuhi aturan oktet. Nah, kalau tidak memenuhi, maka ketiga atom ini hanya ingin mempunyai 2 elektron soalnya. Hanya ingin mempunyai 2 elektron. 2 elektron yang nanti dikenal dengan istilahnya adalah kaidah duplet. Itu kaidah duplet. Kenapa duplet? Karena hanya 2 elektron. Oke, sekarang kita buat contoh yang memenuhi oktet itu gimana? Contoh yang memenuhi oktet supaya nanti lebih paham lagi kaidah oktet ini. Nah, contohnya gimana? Oke, contoh yang memenuhi kaidah oktet. Misalkan F2 ya. F2. Nah, F itu masih ingat dia adalah golongan halogen, golongan 7A. F itu golongan 7A. Berarti nanti elektron valensinya itu sama dengan 7. F ini golongan 7A. Kalau saya buat gambar Lewisnya, berarti ini ada F, ini ada F, ya. Nah, ini tak kasih warna merah, ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, satunya warna biru ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, terima kasih, aku jadi oktet, jadi 8 karena kamu bantu. Aku jadi stabil, aku jadi 8. Nah, inilah namanya oktet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dia memenuhi aturan oktet. Contoh yang lain misalkan PCl 5. Nah, berarti nanti ada atom pusatnya yaitu P dikelilingi oleh Cl sebanyak 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama Cl itu adalah golongan 7A, berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini juga sama semuanya karena golongan 7A. Oke. 1, 2, 3, 4. Oke, yang P itu golongan 5. Oke, ini golongan 5. Maksudnya yang oktet itu adalah yang ini, yang penyumbangnya. Kita bicara membentuk oktet dulu. Nah, nanti akan masuk ke oktet berkembang ya, untuk yang atom pusatnya. Oke. Jadi kita bicara yang ini, yang Cl. Berarti Cl itu bisa memenuhi aturan oktet, F juga bisa memenuhi aturan oktet, P juga bisa memenuhi aturan oktet. Kalau saya ganti misalkan PCl3, saya taruh sini ya, PCl3. Yang ini atom pusatnya nanti totalnya adalah 10, maka nanti ada bahasa namanya oktet berkembang. Untuk yang ini kita coba ini P, nah sama Cl-nya ada 3 sekarang, 1, 2, 3. Oke, nah Cl sama yaitu ada 7 karena dia golongan 7A. Ini harus paham, ini juga 7, ini juga 7. Oke, P itu adalah golongan 5, maka ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah oktet, ini juga oktet, ini juga oktet 8, yang ini juga oktet. Awalnya 5 ketambahan 3. Berarti P juga bisa membentuk aturan oktet, tapi untuk ini adalah pengecualian, ini namanya oktet berkembang. Oke. Kemudian ada lagi yang memenuhi
artinya oktet duplet, yang duplet. Contoh yang duplet misalkan saya punya di sini, saya tulis saja ya, H2. Saya tulis lagi di sini aja, H2. H2. H2 nanti berarti nanti ada H dengan H. H itu berapa? 1 ya. H itu 1. Yang ini juga 1. Nah, supaya berikatan dia adalah duplet. Ini juga duplet. Nah, yang ini oktet, ini memenuhi aturan yaitu duplet. Jadi ada yang duplet, ada yang oktet. Oke. Sekarang ada terjadi penyimpangan ya, yang sudah saya omongkan tadi, yaitu namanya penyimpangan aturan oktet. Kenapa kok menyimpang ya? Penyimpangan aturan oktet. Oke. Siapa aja yang menyimpang pada aturan oktet? Kita mulai yang nomor 1. Yang pertama, itu adalah oktet tak lengkap. Oktet tak lengkap. Nah, pertama adalah oktet tak lengkap. Apa oktet tak lengkap? Yaitu penyimpangan ini terjadi pada molekul ya, terjadi pada molekul dengan atom pusat yang dikelilingi kurang dari 8 elektron. Kurang dari 8 elektron. Oke. Contohnya gimana? Contoh misalkan BF3 ya, yang gampang. BF3. Atom pusatnya siapa? Atom pusatnya B. F-nya ada berapa? Ada 3. F itu golongan berapa? Golongan 7. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. B itu golongan berapa? Golongan 3. Berarti ini 1, 2, 3. Oke lah, untuk yang F itu sudah oktet. Aku oktet. Ini juga oktet. Terima kasih, aku jadi oktet. Sedangkan yang B itu totalnya adalah 6. Berarti dia di bawah oktet. Ya. Berarti dia istilahnya bukan oktet. Bukan oktet. Kenapa bukan oktet? Karena atom pusatnya totalnya adalah 6 elektron. Maka kenapa 6? Berarti dia oktetnya tidak lengkap. Yang nomor 2, terjadi penyimpangan. Itu namanya adalah yang saya sebutkan tadi, yaitu oktet berkembang. Jadi namanya adalah oktet berkembang. Apa maksudnya oktet berkembang itu? Yaitu penyimpangan terjadi pada molekul dengan atom pusat, pada molekul dengan atom pusat. Jadi atom pusatnya itu ternyata dikelilingi lebih dari 8 elektron. Yang dikelilingi lebih dari 8 elektron. Kalau yang tidak berkembang tadi kurang dari 8 elektron. Ini malah lebih dari 8 elektron. Yang ini kurang dari 8 elektron. Contoh.
Nah, contoh sudah saya tulis di situ tadi, yaitu apa? PCl5. Nah, PCl5. Nih contohnya PCl5. Berarti totalnya P ternyata adalah awalnya dia 5 ketambahan 5. Nah ini jadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti totalnya ini nanti atom pusatnya jumlah elektron pada atom pusatnya, jumlahnya semuanya yang berikatan, totalnya adalah 10 elektron jadinya. Nah, karena 10 elektron inilah, maka nanti namanya oktetnya berkembang. Ini oktet berkembang. Yang ini oktet tak lengkap karena di bawah 8. Oke, yang ketiga, ini gambarnya ini ya. Yang ketiga itu adalah penyimpangan yang terjadi karena spesi dengan jumlah elektron ganjil. Spesi dengan jumlah elektron, jumlah totalnya ya pada semua elektron yang digunakan pada struktur Lewis itu jumlah elektronnya adalah ganjil. Oke, gimana penjelasannya? Yaitu penyimpangan ini akan terjadi jika jumlah total elektron dalam struktur Lewis tersebut adalah ganjil. Oke. Nah, gimana ciri-cirinya? Ini ada ciri-cirinya. Nah, ciri-cirinya paling sedikit. Nah, ini ada ciri-cirinya yaitu paling sedikit terdapat 1 elektron. Terdapat 1 elektron tidak berpasangan. Oke. Kemudian paling sedikit juga 1 atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet yang kedua. Jadi yang kedua adalah paling sedikit terdapat 1 atom, paling sedikit terdapat 1 atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet, yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Oke, contohnya gimana? Contohnya misalkan NO2. Saya tulis di sini aja. Contohnya adalah NO2. Nah, NO2 kalau saya tulis di situ berarti ini ada N, ini ada O, ini ada O. Oke, masih ingat O itu berapa? 6 ya. Berarti ini saya tulis ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, N itu adalah 5. Berarti ini 1, 2, oke, 3, 4, 5. O itu berapa? O itu 6 ya. 6 berarti ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yuk kita hitung jumlah
elektronnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ternyata jumlah elektronnya adalah 17. Jadi ternyata jumlah total elektron itu sama dengan 17. Oke. Jumlah elektron totalnya adalah 17. Nah, jadi kesimpulannya dia adalah elektronnya adalah ganjil. Maka terjadi penyimpangan. Yuk kita lihat. Oke lah, ini elektron kovalent koordinasi jadi ada 8. Yang ini juga ada 8. Oke, membentuk rangkap 2. Sekarang atom pusatnya, yuk silakan dihitung. Ternyata dia bukan 8. Berapa? Yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi dia tidak oktet. Ya. Kenapa? Jumlah total elektronnya adalah ganjil. Berarti paling sedikit terdapat satu elektron tidak berpasangan. Paling sedikit terdapat satu atom yang tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Oke, kalau ini saya gambar pakai ikatan, maka nanti gambarnya seperti ini. Saya tulis ini ya. Berarti ini N. Nah, ini N. Kemudian ini ada rangkap. Oh, ikatannya karena saling menyumbang 2 elektron. Yang ini kovalent koordinasi. Ini. Lah, dia titiknya saya taruh di sini. Yang ini berarti kurang 2 titik. 2 pasang. Yang ini berarti ada 3 pasang elektron bebas. Oke. Oke lah, inilah ikatan kimia dengan nama kaidah oktet.